Selamat datang di zaman fiksi, di mana kamu akan ditemani oleh kisah-kisah imajinatif. Semoga saja cerita yang akan aku bawakan dapat menemani aktivitasmu. Cerita kali ini berjudul Macan Masuk Desa. Singkatnya, sebuah kisah tentang seekor macan yang memasuki ke wilayah desa. Namun ketika macan itu telah berhasil dibunuh, ternyata masalahnya belum selesai. Jadi ceritanya seperti ini. Di Gunung Ganyongan, di bawah kakinya, ada sebuah desa kecil yang namanya Desa Sono. Desa ini masih sepi karena penduduknya kurang lebih sekitar 200 orangan lah. Penduduk di sini rata-rata bekerja sebagai petani dan pencari hasil hutan, entah itu kayu, tanaman obat, rotan, madu, dan hal yang lainnya. Di salah satu warga ada yang namanya Tono. Dia seorang pria berusia 25 tahun dan hidup bersama ibunya yaitu Mak Sipah. Tono setiap hari atau profesinya adalah pencari madu hutan, dan dia mencarinya pun tidak sendirian. Dia ditemani oleh sahabatnya yang bernama Wongso. Suatu pagi, seperti biasa, Tono sedang bersiap-siap untuk mencari madu di hutan, dan gak berapa lama, Wongso pun datang. Lalu setelah semua persiapannya sudah selesai, Tono dan Wongso kemudian berpamitan kepada Mak Sipah. Mak, doain ya Mak, semoga nanti hasil madunya dapat banyak. Oh iya Le, semoga madunya dapat banyak. Setelah berpamitan, Wongso dan Tono pun pergi ke hutan untuk mencari madu. Karena mereka berdua ini sudah lama mencari madu di hutan, mereka itu sudah tahu di mana lokasi-lokasi tempat sarang madu itu ada dan di mana yang kira-kira sarang madunya sudah siap untuk dipanen. Tono dan Wongso terus memperhatikan ke arah atas di cabang-cabang pohon. Siapa tahu ada sarang madu baru atau mungkin ada sarang madu yang terlewat sehingga sarang madu itu dapat dipanen segera. Setelah cukup lama berjalan di dalam hutan, akhirnya Tono melihat di sebuah pohon yang sangat tinggi, di salah satu cabangnya, ada sebuah madu yang dikira-kira ini sudah siap untuk dipanen. Sarangnya besar dan kemungkinan akan menghasilkan madu yang banyak. Karena pohonnya tinggi, Tono kemudian menyiapkan tali. Sementara Wongso mengambil beberapa daun yang diikat, kemudian ujungnya dinyalakan. Hasil dari pembakaran daun ini menghasilkan asap putih yang cukup pekat dan akan digunakan Tono untuk mengusir lebah saat pengambilan madu. Setelah Tono naik kemudian menggunakan asap untuk mengusir lebah, sarang tawon pun diambil. Setelah itu, Wongso yang ada di bawah kemudian mengumpulkan sarang madu yang terjatuh ke dalam keranjang. Benar saja, ternyata madu yang dikumpulkan sangat banyak sehingga Tono dan Wongso tidak perlu mencari madu lagi. Setelah semuanya beres, Tono turun, kemudian mereka berdua siap-siap untuk pulang lebih cepat dari biasanya. Di perjalanan pulang, tiba-tiba Wongso menemukan sesuatu yang aneh di jalan setapak yang mereka lewati. Di tanah, terdapat sebuah jejak kaki yang tidak asing bagi Wongso dan Tono. Itu adalah jejak kaki macan. Wongso sangat yakin, tapi Tono ini agak sedikit ragu-ragu. Wongso bilang, "Ton, ini kok ada jejak kaki macan ya?" Tono pun bilang, "Iya sih, ini memang kayaknya jejak kaki macan. Tapi kan setahu kita tidak pernah ada sejarahnya macan masuk ke sini. Tapi Ton, ini kayaknya memang benar jejak kaki macan. Dan lihat ya, arah jejak kaki ini menuju ke desa. Kalau ini memang benar, maka desa terancam oleh serangan macan." Tono dan Wongso kemudian cepat-cepat pulang ke desa untuk memberitahukan kepada kepala desa
di sana. Setelah sampai di rumah Tono, kemudian madu ditaruh dan mereka bergegas menuju ke balai desa. Namun, saat mereka mau pergi, Mak Sipah kemudian keluar, "Loh, kalian baru pulang, kok tiba-tiba mau pergi lagi?" Tono pun bilang, "Mak, tadi di jalan kami melihat ada jejak kaki macan. Saya mau laporan ke kepala desa." Mak Sipah kan mendengar gitu bingung, karena sejarahnya tidak pernah ada macan sampai masuk ke desa ini. Tapi Tono dan Wongso karena takut sesuatu terburuk terhadap desa ini, mereka pun akhirnya pergi ke balai desa menemui Pak Doso. Pak Doso ini adalah kepala desa yang ada di sini. Setelah berjalan agak lama, mereka akhirnya sampai di balai desa dan bertemu dengan Pak Doso. Pak Doso, kami mau laporan. Tadi di jalan kami melihat ada jejak kaki macan menuju ke arah perkampungan. Pak Doso ini sama seperti Mak Sipah. Beliau tidak yakin apa yang dikatakan oleh Tono dan Wongso. Wongso, nggak mungkin ada macan sampai ke sini. Tidak pernah ada sejarahnya macan sampai berada di sini. Kalian kan tahu wilayah macan itu berada di balik Bukit Ganyongan. Nggak akan sampai ke sini, kata Pak Doso. Terus Tono dan Wongso ini kemudian bersikeras bahwa jejak kaki itu adalah macan, tapi Pak Doso menganggap kemungkinan itu ada jejak kaki hewan lain, entah itu musang atau hewan-hewan yang lainnya. Akhirnya Pak Doso tidak menanggapi perkataan dari Tono dan Wongso. Lalu Tono dan Wongso dengan agak kecewa, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya masih pagi-pagi sekali dan Tono sedang tidur di kamarnya. Tiba-tiba Mak Sipah masuk. Tono, bangun Ton, gawat Ton, gawat Wongso." Si Tono kemudian bangun. Ada apa Mak? Ada apa Mak? Ada apa dengan Wongso?" Mak Sipah pun dengan meneteskan air mata bilang, "Wongso meninggal Ton. Tadi ada warga yang melihat Wongso tergeletak di tanah dengan ada luka gigitan macan di lehernya." Tono yang mendengar itu, dia pun langsung bangun dan berlari menuju ke rumah Wongso. Dan ternyata benar, sudah banyak sekali warga yang berkerumun di belakang rumah Wongso. Jasad Wongso masih tergeletak di tanah dengan luka gigitan di leher dan darah yang mengalir sangat banyak. Tono kehilangan Wongso, dia merasakan sangat sedih. Sahabat yang dari kecil harus meninggal oleh gigitan harimau seperti ini. Setelah acara pemakaman Wongso selesai, para warga bersama Pak Doso kemudian kumpul di balai desa. Mereka sedang rapat untuk menghadapi masalah yang baru saja terjadi. Tono bilang ke Pak Doso, "Pak, kan kemarin aku bilang ada jejak kaki macan." Tapi Pak Doso kan kembali bilang, "Ya bagaimana lagi Ton? Sejarahnya tidak ada macan di sini, jadi saya ya agak ragu." Terus ada beberapa warga juga yang bilang bahwa mereka juga melihat jejak kaki macan di area perkebunan, terus juga dia ada di pinggir-pinggir hutan. Dan ada satu orang lagi yang bilang bahwa ada macan yang bersembunyi di semak-semak, kata salah satu orang tersebut. Singkat cerita, akhirnya rapat itu ditutup dengan sebuah gerakan untuk menangkap atau membunuh macan itu. Jadi, keesokan harinya, para pemuda dan bapak-bapak sekitar 20 orang berkumpul sambil membawa senjata masing-masing. Ada yang membawa golok, ada yang membawa bambu runcing, ada yang membawa tombak. Intinya bersiap untuk menangkap macan tersebut. Dari ke-20 orang tadi, kemudian dibagi menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Kebetulan Tono dan Pak Doso ini satu kelompok ditemani oleh 2 warga lainnya. Kemudian
Masing-masing dari kelompok itu berpencar, sementara kelompok Tono menuju ke arah utara, ada yang ke barat, selatan, dan yang lainnya. Tono dan kelompoknya waspada, mengamati setiap sekeliling. Namun setelah setengah hari berjalan, mereka akhirnya menemukan ada kayak jejak kaki di tanah. Tono kemudian menunduk dan melihat, ini jejak kakinya baru, sepertinya macan ada di sini, kata si Tono. Kemudian mereka semua mulai mengambil senjata masing-masing. Mereka mulai mengamati setiap sudut, setiap sisi, siapa tahu macan ada di sekitar sini. Dan benar saja, dari semak-semak tiba-tiba seekor macan berlari menuju ke arah Tono. Tono yang kaget, dia malah justru jatuh ke tanah. Lalu Pak Doso dan kedua warganya ini berpencar berlari menjauh meninggalkan Tono sendirian. Namun anehnya, macan ini tidak menggigit Tono. Macan itu malah melompati Tono dan berlari mengejar Pak Doso. Tono kemudian cepat-cepat bangun, mengambil golok yang dia bawa, kemudian berlari mengejar macan tersebut. Pak Doso terus berlari, sementara macan berada di belakangnya. Sekuat tenaga, Pak Doso ingin menghindari macan tersebut. Namun karena sang macan sangat cepat, macan itu kemudian melompat dan menerkam punggung Pak Doso. Sehingga posisi saat ini Pak Doso tergeletak di bawah dan macan ada di atas Pak Doso. Beruntung Pak Doso dapat menahan leher macan sehingga macan tersebut tidak dapat menggigit Pak Doso. Kemudian dari arah belakang Tono melompat kemudian menancapkan golok yang dia bawa ke perut harimau tersebut, sehingga harimau itu meronta-meronta dan salah satu cakarnya berhasil melukai tangan Tono. Setelah cukup lama harimau atau macan itu meronta-ronta, akhirnya macan itu pun mati dengan banyak darah di tanah. Singkat cerita, akhirnya Tono dan Pak Doso mengangkat macan itu ke desa sebagai simbol bahwa ancaman telah berhasil dikalahkan. Saat malam hari, Tono sedang tertidur, tapi dia mengalami mimpi yang aneh. Dia mimpi didatangi sosok Wongso, dan Wongso bilang, "Ton, masalahnya belum selesai. Masih ada satu macan lagi. Dan macan itu ingin balas dendam ke seseorang." Tono kan bingung. Ke siapa Wongso? Baru si Wongso mau menjawab, tiba-tiba Tono ini dibangunkan oleh ibunya. Tonton bangun Ton, sudah siang. Aduh mak kenapa dibangunin? Tadi Wongso mau bilang siapa dalang semua ini. Dalang apa maksudmu? Kata si Mak Sipah. Akhirnya Tono ini pun karena sudah bangun, dia pun bersiap-siap untuk ke hutan. Tapi dia masih kepikiran, apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Wongso. Bukannya macannya sudah berhasil dibunuh, tapi kenapa dia bilang macannya masih ada lagi. Akhirnya Tono pergi ke hutan mencari madu sendirian. Dia mengamati pohon-pohon yang sekiranya ada sarang lebah di sana. Namun sayangnya, sampai cukup lama, Tono belum bisa mendapatkan madu. Entah kenapa sarang lebah di sini seakan menghilang. Padahal di titik-titik yang biasa didatangi Tono selalu ada sarang tawon. Saat sedang mencari tersebut, tiba-tiba Tono mendengar ada suara yang asing. Seperti suara erangan tapi suaranya lirih. Kemudian Tono berjalan menuju ke suara tersebut hingga akhirnya dia sampai di sebuah gua yang ada di tebing. Gua tersebut memang ada di sekitaran desa dan jarang dilalui oleh orang. Tono kemudian berjalan memasuki hutan tersebut dan kaget. Di dalam gua ada kandang macan yang terbuat dari
bambu, di dalamnya ada 2 ekor anak macan. Tono pun bingung, kenapa bisa ada anak macan di sini? Siapa yang mengambilnya? Tak berapa lama, dari arah belakang, leher Tono dipukul oleh seseorang. Tono pun jatuh dengan kepala sangat pusing. Saat jatuh itulah, Tono beruntung tidak pingsan. Dia melihat sosok yang memukulnya adalah Pak Doso. Seseorang yang dianggap sangat baik dan mengayomi masyarakat, ternyata menyembunyikan rahasia yang sangat besar. Pak Doso, apa yang Bapak lakukan? Kenapa Bapak ada di sini dan bagaimana ada 2 anak macan di sini? Pak Doso pun kemudian bilang, Tono, seharusnya kamu tidak datang, seharusnya kamu tidak melihat semua ini. Tapi karena kamu sudah ada di sini, sepertinya kamu harus saya musnahkan. Pak Doso bilang bahwa 2 macan ini adalah pesanan saudagar kaya yang ada di kota. Mereka atau para saudagar itu berani membayar mahal anak macan ini, sehingga Pak Doso menangkap anak macan ini sekitar 1 minggu yang lalu. Karena rencananya takut ketahuan, Pak Doso kemudian mengambil sebuah belati yang ada di pinggangnya. Dia kemudian berjalan mendekati Tono. Tono yang masih pusing, dia tidak bisa melawan. Pak Doso ingin membunuh Tono dengan belatinya. Namun, tiba-tiba Tono mendengar ada suara langkah kaki berjalan mendekat. Dan tiba-tiba dari pintu gua muncul seekor macan lain. Macan itu berlari dan melompat lalu menggigit leher Pak Doso. Pak Doso terjatuh, sementara macan itu terus menggigit leher Pak Doso hingga mengejang-ejang dan meninggal. Tono yang masih pusing, dia merasa sangat ketakutan karena tidak bisa melawan. Tapi macan itu tidak menggigit Tono. Justru macan itu berjalan mendekati kandang yang ada di dekatnya. Macan itu mengitar-ngitari kandang dan mengeterang-ngeterang. Sementara anak macan itu pun juga membalas terangan dari macan tersebut. Tono tahu, oh ini mungkin induk dari anak tersebut. Dengan masih pusing, Tono kemudian mengambil belati yang dibawa oleh Pak Doso, kemudian berjalan mendekati kandang. Sementara macan itu menatap Tono dengan tatapan yang tajam. Tenang, aku mau membantu. Tono kemudian mengambil tali yang mengikat di pintu kandang, lalu dengan belati yang ada di tangan memotongnya, sehingga 2 anak macan itu keluar dan menghampiri induk macan tersebut. Beberapa kali sang induk menjilat-jilati tubuh anak macan, lalu mereka pergi. Sementara Tono yang masih pusing berjalan keluar gua menuju ke desa. Sementara itu, di desa kondisinya sudah sore menjelang malam. Para warga khawatir karena Pak Doso dan Tono belum juga kembali. Tono awalnya pamit sama Mak Sipah untuk mencari madu seperti biasa, namun belum juga pulang. Sementara Doso, ada beberapa warga yang melihat dan bertanya, katanya Pak Doso ingin pergi ke ladang, tapi juga belum pulang. Akhirnya ketika sudah gelap, Tono pun sampai ke desa dengan tubuh yang sempoyongan. Para warga pun berlari menuju ke Tono. Tapi tiba-tiba Tono pingsan karena sudah tidak kuat menahan rasa pusing di kepalanya. Ketika bangun, Tono ini sudah ada di dalam rumahnya, ditemani Mak Sipah dan beberapa warga yang khawatir dengan kondisi Tono. Tono pun menceritakan semuanya kepada para warga. Ternyata orang yang ada di balik tragedi macan masuk desa ini adalah Pak Doso. Pak Doso mencuri 2 anak macan dan induknya pun masuk ke desa untuk membalas dendam. Tapi Pak Doso
justru malah meninggal karena digigit oleh salah satu induk macan tersebut. Para Trawaga pun yang mendengar itu merasa sangat geram. Pak Doso berani melakukan hal yang senekat itu. Menjelang tengah malam, Pak Trawaga pun akhirnya pulang. Lalu Tono yang masih di tempat tidur, dia merebahkan diri, sementara Mak Sipah, ibunya, duduk di pinggir tempat tidur sambil mengusap-ngusap kepala anaknya. Ton, aku gak menyangka Pak Doso senekat itu. Padahal beliau adalah orang yang sangat baik. Karena uang, beliau malah jadi sangat jahat. Setelah kematian Pak Doso, desa menjadi tenang kembali. Dan para warga pun mulai membuat aturan. Barang siapa yang berani mencuri atau melakukan hal-hal yang nekat seperti Pak Doso, para warga tidak akan tinggal diam dan menghukum dengan membawanya ke kerajaan untuk dihukum mati. Itulah cerita kali ini. Mungkin masih banyak kurangannya ya, karena memang baru belajar membuat cerita, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal yang lain. Semoga saja di episode selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.